Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati dan muliakan Bapak Gubernur Sulawesi Tengah, yang dalam hal ini diwakili oleh Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Bapak Dr. Haji Muhammad Hidayat Lamangkara TMC, yang saya hormati Wali Kota Palu, yang dalam hal ini diwakili oleh sahabat saya Bapak Singgi, Insinyur Singgi Prasetyo. Beliau ini sama-sama alumni dari Australia. Kalau Pak Singgi ini dari New South Wales, saya pribadi dari Newcastle University. Jadi agak sedikit bertetanggaan, 2 jam dari Newcastle ke kota Sydney, jadi enggak. Yang saya hormati Ketua KKJST Bapak Indro yang baru dilantik beserta para pengurus kerukunan keluarga Jawa Sulawesi Tengah, yang saya hormati tokoh agama, tokoh masyarakat, terutama orang tua kita Bapak Rudi Mastura, idola saya ini Pak Rudi Mastura ini dari dulu. Beliau ini sangat merakyat. Saya mau beritahu rahasia saya kemarin, saya pilih siapa? Pak Rudi Mastura, Om Cudi. Saya tidak tahu terpilih atau tidak, saya tidak tahu itu. Tapi alhamdulillah beliau masih sehat meskipun ringnya di dalam. Biasanya kita pakai ring itu di luar, ini ringnya di dalam. 12 ring biasa. Tapi alhamdulillah kita doakan orang tua kita ini tetap sehat, tetap memberi kontribusi kepada Sulawesi Tengah, khususnya Kota Palu. Yang saya hormati tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh politik, tokoh budaya, para pejabat militer dan kepolisian yang saya tidak sebutkan satu persatu karena terlalu banyak yang disebutkan Pak Indro tadi, tapi tidak mengurangi rasa hormat saya kepada mereka-mereka, beliau-beliau ini. Tema ini luar biasa ini. Yang menyusun tema ini orang cerdas ini. Saya tidak tahu. Di sini kita bersihkan hati untuk menguatkan rasa persaudaraan dan kerukunan. Jadi kata kuncinya itu adalah hati yang bersih. Dan ini menjadi fokus agama Islam. Kenapa hati bersih itu penting? Dan itu menjadi sumber. Semua perbuatan-perbuatan kita itu sumbernya di hati. 14 abad yang lalu Nabi sudah memberi informasi yang luar biasa. Kata Nabi, ala inna fil jasadi mudghah. Ketahuilah bahwa di dalam tubuh kita itu ada segumpal darah. Idza saluhat sa'irul jasad. Kalau segumpal darah ini bermasalah, maka semua anggota badan bermasalah. Idza fasadat atau idza saluhat sa'irul jasad, kalau bagus semua. Ala wahiyal qalbu. Ketahuilah kata Nabi, itulah yang disebut dengan hati. Nah, para ulama dan saintis mencoba menelusuri apa makna ini. Dari bidang kedokteran nanti akan menemukan ternyata yang disebut dengan al-qalbu itu jantung. Qalbun itu artinya jantung. Maka orang yang jantungnya bagus, itu anggota badannya bagus. Maka yang pertama kali menemukan persoalan ini adalah intelektual ilmuwan muslim terkait dengan persoalan jantung itu yang menggerakkan semua. Tapi dalam bidang spiritualitas yang dimaksud itu adalah hati. Kalau hati bagus, maka yang keluar itu adalah perbuatan-perbuatan baik. Kalau hati bermasalah, yang keluar itu adalah kemaksiatan, kezaliman, penindasan dan lain sebagainya. Hati yang bagus memunculkan karakter yang bagus. Maka Islam itu adalah agama moral. Semua ajaran-ajaran Islam yang diturunkan oleh Allah melalui Nabi itu ujung-ujungnya moralitas, karakter. Sebagai contoh, kita puasa 1 bulan, itu bukan puasanya yang dinilai, tapi lulusannya jadi takwa, sarjana takwa atau SD. Takwa itu apa? Semua kebaikan ada di dalam takwa itu.
kita sholat, kita berzakat, kita melaksanakan ibadah kurban, itu semuanya ujung-ujungnya adalah karakter. Maka karakter itulah yang menjadi visi besar Nabi Muhammad SAW. Nabi mengatakan, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Aku diutus, kalau kita belajar bahasa Arab, kata innama itu meniadakan kalimat yang lain. Hanya itu saja. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Aku diutus, tidak lain dan tidak bukan kata Nabi, itu untuk memperbaiki, menyempurnakan moralitas. Kenapa moralitas dan akhlak yang perlu diperbaiki? Yang pertama, ada hubungan korelasi antara kehancuran satu bangsa dengan bobroknya moralitas. Kalau kita lihat misalnya contoh dalam Al-Quran, Iblis diusir oleh Allah dari surga, dan iblis ini ibadahnya luar biasa loh. Sebelum diusir dari surga, tauhidnya tingkat tinggi. Saking tingginya tauhidnya, dia tidak mau tunduk kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi karena iblis ini sombong, merasa dirinya paling benar, dia tidak mau tunduk kepada Adam. Allah tidak langsung menghukum. Allah menghukum itu kalau ada dasarnya. Maka Allah tanya, ya iblis, ma mana'aka alla tasjuda iz amartu, kata Allah. Apa yang membuat engkau tidak mau sujud waktu aku perintahkan engkau? Jadi Allah tanya dulu. Ini Allah itu demokratis. Allah tidak langsung hukum, tapi Allah tanya supaya Allah punya dasar untuk memberikan hukuman kepada iblis. Apa kata iblis? Ya Allah, ana khairum minhu, khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Ya Allah, aku lebih baik dari Adam. Engkau ciptakan Adam dari tanah dan aku diciptakan dari api. Jadi kejahatan pertama dalam sejarah umat manusia itu adalah sombong. Apa itu sombong? Merasa diri paling hebat, merasa diri paling benar, merasa diri paling pintar, merasa diri paling kaya, dan merasa diri paling soleh, itu dianggap sombong. Yang kedua, kalau kita telusuri sejarah sampai jatuhnya dinasti Umayyah dan dinasti Abbasiyah dalam sejarah Islam, itu persoalan karakter. Bukan persoalan Islam, tapi persoalan karakter, di mana materialisme itu merajalela. Bahkan para pejabat-pejabatnya kalau ingin jadi pejabat itu harus membayar sejumlah uang untuk menempati posisi-posisi tertentu. Itu sudah ada di zaman Abbasiyah. Kita tarik pada tingkatan yang lebih kontemporer. Mungkin kita pernah dengar ada satu bank terbesar di dunia namanya Lehman Brothers. Sampai 250 tahun dia tetap eksis. Dan dia mempunyai pegawai sampai 25.000 orang. Dan orang tidak akan pernah berpikir kalau bank raksasa seperti ini akan hancur dalam hitungan detik. Ternyata pada tahun 2008 bank ini hancur dalam hitungan detik. Karena apa? Karena ada persoalan kecurangan dalam persoalan akuntansi keuangan. Jadi ada manipulasi, ada markup. Kalau bahasa kita markup keuangan. Ada manipulasi dalam pelaporan akuntansi keuangan. Kita mungkin pernah dengar ada satu perusahaan telekomunikasi terbesar di dunia namanya WorldCom Company. Itu WorldCom Company itu perusahaan yang sangat besar dan menguasai telekomunikasi di dunia saat itu yang ada di Amerika. Itu hancur karena apa? Karena manajernya, direkturnya yang tidak jujur, yang tidak transparan dalam persoalan manajerial atau manajemen keuangan. Jadi kenapa moralitas menjadi penting? Karena ada hubungan antara rusaknya moralitas dengan kehancuran satu bangsa. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa moralitas itu menjadi target agama kita, agama Islam, dan saya yakin semua agama di dunia targetnya moralitas. Kenapa? Karena ada hubungan yang erat antara kesuksesan seseorang itu dengan moralitas. Kalau kita ingin jujur,
Kalau ingin sukses, itu kuncinya harus bagus akhlaknya. Ini kuncinya, Pak. Nanti yang mau menjadi calon anggota DPR sudah terpilih, yang menjadi calon nanti pejabat, kuncinya cuma satu, bagus akhlaknya di masyarakat. Nggak perlu kita sosialisasi kemana-mana, pasti akan dipilih oleh masyarakat. Jadi persoalannya itu adalah soal karakter. Saya berikan satu contoh penelitian. Ada sebuah lembaga penelitian namanya Carnegie Institute. Carnegie Institute ini meneliti 10.000 karyawan sukses. Jadi yang diteliti yang sukses 10.000. Ternyata hasil penelitian itu menyimpulkan 10.000 karyawan yang sukses itu 20% karena mereka diberikan technical skills, keterampilan teknis. Misalnya marketing, pemasaran diberikan, pelatihan, manajemen, komputer, dan lain sebagainya itu diberikan kepada mereka. 80% kata Carnegie Institute, kesuksesan 10.000 karyawan sukses itu karena persoalan personality, kepribadian. Kalau orang barat namanya as-shakhsiyah, kepribadian. Dan personality itu adalah jantungnya karakter. Artinya apa? Semakin bagus Anda, semakin sukses. Semakin bagus karakter Anda, semakin sukses. Semakin buruk karakter Anda, semakin tidak sukses. Kita kalau tidak percaya, Pak, kita survei aja di antara kita. Pertanyaannya dua saja kita survei. Kalau Anda suka sama seseorang, alasannya apa? Kalau Anda tidak suka sama seseorang, alasannya apa? Dua pertanyaan kita survei. Sederhana, tanya kanan, tanya kiri. Kira-kira jawabannya apa? Jawabannya yang pertama, saya suka sama dia orangnya baik, orangnya dermawan, orangnya merakyat, kalau bicara dan pernah nyakitin, orangnya tidak sombong dan sebagainya. Itu soal karakter. Tapi kalau saya balik pertanyaannya, Anda tidak suka sama seseorang itu, alasannya apa? Dia tidak jujur, dia tidak baik, kalau ngomong nyakitin orang, orangnya bakhil, pelit. Kalau ada orang ngasih proposal, tidak pernah dia berikan sumbangan. Jadi persoalan-persoalan karakter. Artinya apa? Semakin buruk seseorang karakternya, maka semakin hancur dia. Tapi semakin baik karakter seseorang, maka akan semakin baik. Nah, dari hati yang bersih melahirkan karakter yang baik. Karakter itu dibagi dua. Ada karakter moral, ada karakter kinerja. Karakter moral itu harus ada di dalam diri kita. Kenapa? Karena dia yang menjadi dasar kesuksesan seseorang. Apa karakter moral yang perlu ada di dalam diri kita, dan ini akan bisa menjadi mengantarkan pada persaudaraan dan kerukunan. Yang pertama itu adalah as-sidq, kejujuran. Nah, ini yang jarang kita temui lagi sekarang, kejujuran. Makanya para nabi disebut dengan as-siddiq, orang yang jujur. Salah satu sifat nabi, para nabi, termasuk Nabi Muhammad SAW itu adalah as-siddiq. Apa itu as-siddiq? Artinya jujur. Kejujuran dalam bahasa Arab disebut as-sidqu, adalah as-sidqu, kejujuran. Orang, teman kita yang benar-benar tulus kepada kita namanya shadiq. Jadi kalau cari teman terus yang jujur, karena dalam bahasa Arab itu disebut dengan shadiq. Huwa shadiqi, dia adalah teman. Teman yang jujur disebut dengan shadiq. Tapi ada teman juga yang tidak jujur kepada kita, itu lain. Jadi kejujuran itu menjadi kunci keberhasilan kita dalam kehidupan kita. Saya akan berikan satu contoh. Pada zaman dahulu ada satu riwayat. Riwayat ini adalah cerita seorang ulama. Namanya Al-Mubarak. Mubarak ini sebelumnya adalah mantan budak. Dia adalah budak yang dibebaskan oleh tuannya. Setelah dibebaskan, Al-Mubarak ini bekerja di sebuah perkebunan delima. Berpuluh-puluh tahun beliau bekerja di perkebunan delima. Sampai satu ketika majikannya datang. Ketika datang, dia kumpulkan semua pegawainya. Lalu dia berkata,
Saya datang bersama teman-teman saya di perkebunan delima ini ingin menikmati delima hasil kebun yang saya miliki. Tolong di antara kalian ada yang memetikkan buah delima untuk kami makan. Yang dipilih adalah Al-Mubarak. Al-Mubarak ini kemudian dia petik beberapa buah delima, dia berikan kepada tuannya dan teman-teman tuannya itu. Ketika tuannya makan delima tersebut, mukanya langsung berubah merah. Langsung dia muntahkan delima tersebut. Dia berkata dengan kasar, "Siapa engkau?" "Mubarak tuan." "Sudah berapa lama engkau kerja di sini?" "Lebih dari puluhan tahun tuan." "Kenapa engkau tidak bisa membedakan mana delima yang manis, mana delima yang masam? Mana delima yang sudah matang, mana delima yang belum matang?" "Tuan," kata Mubarak itu, "selama saya bekerja di perkebunan ini 10 tahunan lebih, belum pernah saya makan satu buah delima pun. Bagaimana mungkin saya bisa membedakan mana buah delima yang manis, mana buah delima yang matang, yang masam, mana buah delima yang matang dan yang tidak matang?" Ini tuannya nggak percaya. Beda dengan kita, kalau kita kerja di perkebunan jeruk, tiap hari kita makan tuh jeruk. Ini puluhan tahun lebih. Tuannya tidak percaya, saya pun tidak percaya kalau ada saya punya pekerja seperti itu. Dia tanya sama tetangganya, dia tanya sama temannya, semuanya bilang betul. Mubarak itu tidak pernah dia makan satu pun buah delima di perkebunan ini. Singkat cerita, beberapa tahun kemudian sang majikan datang lagi ke perkebunan, tapi sendirian. Dicari Mubarak. Setelah Mubarak itu dipanggil, majikan ini berkata, "Mubarak, saya mau curhat sekaligus minta nasihat. Saya ini punya seorang putri yang sudah dewasa dan sudah layak untuk dinikahi. Kira-kira kepada siapa harus saya nikahkan putri saya ini?" Ini Mubarak langsung bilang, Mubarak ini seorang ulama, seorang yang luar biasa. "Tuan, kalau Tuan minta nasihat saya, kalau orang-orang jahiliyah dulu Tuan menikahkan anaknya pertimbangannya nasab keturunannya. Orang Arab jahiliyah dulu. Kalau orang, mohon maaf ini menurut Mubarak ya, bukan menurut saya. Kalau orang-orang Yahudi itu menikahkan anaknya pertimbangannya adalah kekayaannya. Kalau orang yang lain Tuhan menikahkan anaknya pertimbangannya itu kecantikan atau ketampanannya. Tapi kalau orang Islam menikahkan anaknya pertimbangannya adalah kesalehan dan ketakwaannya Tuhan. Silakan Tuhan pilih cara mana yang Tuhan inginkan. Ini sang majikan bilang, "Mubarak, saya ini seorang muslim, beragama Islam, tentu saya akan mengambil cara menurut agama saya. Dan saya akan menikahkan anak saya kepada orang yang soleh dan takwa. Tapi selama ini tidak pernah saya temukan satu orang yang lebih soleh dan lebih takwa dari engkau Mubarak. Bagaimana kalau saya nikahkan saja putriku dengan engkau Mubarak?" Bayangkan, Mubarak ini ditawari seperti itu tentu bilang iya. Kenapa? Putri majikannya cantik luar biasa, orangnya saleha, kaya, semua kriteria perempuan idaman ada di situ. Dan Mubarak ini tidak hanya mendapatkan putrinya, tapi mendapat semua harta warisan dari mertuanya dia. Karena apa? Kejujuran. Dan dari Al-Mubarak dan istrinya ini nanti akan lahir seorang yang luar biasa. Siapa dia? Namanya Abdullah ibnul Mubarak. Seorang ahli hadis, seorang mujahid yang sangat berani, seorang yang sangat dermawan, dan orang yang hebat dalam sejarah Islam. Kalau kita tidak percaya siapa dia, nanti browsing di internet, klik atau ketik Abdullah ibnul Mubarak, akan muncul siapa orang ini. Adalah orang yang hebat, lahir dari laki-laki yang jujur, lahir dari rahim perempuan yang sangat saleh. Maka rumus kalau kita ingin mempunyai anak yang saleh, orang tuanya harus soleh dulu.
Rumusnya begitu. Bahkan ada satu cerita tentang kejujuran ini adalah konsep yang luar biasa yang diajarkan Islam. Wa alaika bisidqi, kata Nabi, fa inna sidqa yahdi ilal bir wa innal birra yahdi ilal jannah. Ini konsep Islam luar biasa. Kata Nabi, hendaklah kalian berpegang pada kejujuran, karena kejujuran itu mengantarkan kepada kebaikan, dan kebaikan mengantarkan pada surga. Surga ini simbol kesuksesan. Jadi simbol kesuksesan terakhir itu adalah jannah, surga. Maka ada yang surga di dunia, surga di akhir. Artinya apa? Simbol kesuksesan yang paling besar itu adalah jannah atau surga. Nah, ada di satu perusahaan besar, Pak, ada seorang Chief Executive Director atau Officer, CEO di sebuah perusahaan yang sangat terkenal, besar. Itu 1 tahun kemudian akan resign, akan mengundurkan diri dari perusahaan besar. Dan dia itu mencari siapa penggantinya. Karena sulit dia mencari penggantinya, maka dia mengumpulkan semua karyawan-karyawan terbaik, pegawai-pegawai terbaik. Setelah dikumpulkan, sang direktur ini berkata kepada mereka, kalian saya kumpulkan di tempat ini adalah untuk memilih siapa di antara kalian yang akan menjadi pengganti saya atau menggantikan saya. Karena satu tahun kemudian saya akan resign dari pekerjaan saya. Masing-masing dari kalian, kata direktur ini, saya akan berikan beberapa benih tanam-tanaman yang kalian harus tanam dalam waktu sekitar 8 bulan. Kalian harus menghadap kepada saya dengan tanaman yang sudah kalian tanam tersebut. Masing-masing dari pegawai terbaiknya ini bawa benih. Pulang, di antara mereka ada namanya Tony, salah seorang pegawai terbaik dari perusahaan itu. Semua pegawai terbaik ini lalu kemudian menanam benih tersebut dalam pot-pot atau di tempat-tempat tertentu. 6 bulan mereka saling bicara itu terkait dengan persoalan tanaman yang mereka tanam, begitu indah dan luar biasa. Kecuali Tony ini ketika dia tanam benih tersebut tidak pernah tumbuh. 6 bulan kemudian tidak tumbuh-tumbuh juga. Bahkan dia sudah siram dengan baik, sudah diberikan pupuk, tapi tidak tumbuh-tumbuh. Pada saat hari haknya datang, Tony bilang sama istrinya, istriku lebih bagus dan lebih baik saya tidak perlu saya ke kantor, saya malu. Istrinya bilang, tidak usah malu Pak, Bapak jujur saja. Kenapa? Ceritakan saja apa yang terjadi, bahwa benih yang diberikan oleh sang direktur itu ternyata tidak bisa tumbuh. Akhirnya dikuatkan oleh istrinya, Tony ini pun pergi. Masing-masing dihadirkan ke sang direktur ini dan masing-masing melapor. Si A melapor, Pak Direktur, saya sudah menanam benih yang Pak Direktur berikan dan ini hasilnya. Pak Direktur bilang luar biasa, itu pohon indah sekali. Si B, si C, si D dan semuanya sudah mengatakan hal yang sama dengan tanam-tanaman yang indah-indah. Tinggal Tony. Direktur bertanya, Tony, kenapa kau tidak memperlihatkan tanaman yang aku berikan benihnya kepada engkau? Begini Pak, Bapak sudah berikan benih kepada saya untuk saya tanam, saya tanam. Saya berikan pupuk, saya siram dan saya rawat dengan baik. 1 bulan, 2 bulan, sampai 6 bulan, sampai saat ini benih itu tidak nunggu-nunggu Pak. Ini sang direktur tersenyum. Lalu dia kemudian berkata kepada semua para pegawai terbaiknya, hari ini sudah saya dapatkan siapa yang akan menggantikan saya. Dia adalah si Tony. Ini semua orang pada kaget. Kenapa? Kata sang direktur ini kepada pegawainya, kalian tahu benih-benih yang saya berikan kepada kalian itu sudah saya rebus semua, sudah saya masak semua, tidak mungkin dia bisa tumbuh. Tapi kalian membuat laporan-laporan palsu, laporan dusta, seakan-akan bahwa yang saya berikan itu adalah tumbuh untuk menyenangkan hati saya.
Tapi Tony adalah orang yang paling jujur, dan hanya orang yang jujur yang bisa dipercaya untuk mengurus persoalan yang besar ini. Artinya apa? Orang Barat mengakui bahwa kejujuran itu kunci sukses. Maka dari hati yang bersih yang harus kita pupuk itu adalah kejujuran. Yang kedua adalah persaudaraan atau empati. 7 Habits of Highly Effective People, satu buku yang ditulis oleh Stephen Covey. Dia mengatakan salah satu kebiasaan orang-orang sukses setelah dia teliti, ternyata satu yang dia punya adalah empati, merasakan apa yang dirasakan orang lain. Kalau orang empati kepada seseorang, maka yang muncul adalah sikap membantu. Kalau orang suka membantu kepada orang lain, yang muncul adalah persaudaraan. Jadi persaudaraan ini harus didasari oleh saling bantu membantu. Kalau ada saudara kita yang kesulitan, kita harus bantu mereka. Saling bantu membantu, dan ingat konsep bantu membantu atau dalam bahasa agama disebut dengan sedekah, itu konsep yang luar biasa. Dan tidak pernah dikenal dalam Islam itu orang yang bersedekah jatuh miskin. Coba buktikan kepada saya, hadirkan kepada saya bukti orang yang dermawan itu jatuh miskin. Tidak pernah ada. Maka dia semakin kaya dan semakin kaya. Kenapa? Karena konsep Islamnya begitu. Saya berikan contoh. Kenapa kita umat Islam kalau disuruh bersedekah itu sulit sekali? Karena kita sering mengukur sedekah itu dengan matematika kita yang materialistik. Materialistik itu adalah satu paham di mana kita mengatakan sesuatu itu benar, sesuatu itu dianggap sebuah sains. Kalau bisa diakses oleh panca indera, itu materialisme. Bisa dilihat, bisa dirasa, bisa diraba, bisa didengar, itu disebut dengan materialisme. Sesuatu yang tidak bisa diraba, tidak didengar, tidak dilihat dan seterusnya, itu dianggap tidak ada. Kita menggunakan matematika yang didasari paradigma materialisme. Matematika materialisme itu adalah mengukur sesuatu yang bisa diukur. Yang tidak bisa diukur dianggap tidak ada. Maka agama bagi materialisme itu dianggap tidak ada. Dari materialisme sekularisme. Kita menggunakan matematika itu dari SD, SMP, SMA, perguruan tinggi, matematika kita seperti itu. 1 tambah 1, 2. 2 dikurang 1, 1. 1 dikurang 1, 0. Itu matematika kita. Dan kita diajarkan seperti itu. Kalau saya punya uang 2 juta, saya sumbangkan 1 juta, uang saya tinggal berapa? Pak Singgi tinggal berapa? Pak Singgi insinyur, Master of Engineering Science. Kira-kira tinggal berapa? Saya punya uang 2 juta, saya kasih orang 1 juta, uang saya tinggal berapa? 1 juta, Pak. Bertambah atau berkurang? Berkurang. Kalau kita sering kasih orang, lalu kita berpikir itu kurang, dan kurang terus-menerus berkurang, kita malas menyumbang. Kenapa? Karena matematika materialisme yang kita pakai untuk mengukur sedekah. Sampai dengan Qarun. Kenapa Qarun tidak mau bersedekah padahal sudah didiskon oleh Nabi Musa alaihissalam? Karena dia menggunakan matematika seperti itu. Saya ini sudah mencari harta itu banyak. Loh kok saya kasih orang semakin berkurang? Buat apa? Saya yang capek-capek bekerja, yang nikmati orang lain. Kalau kita menggunakan matematika kita yang spiritual, yang dasarnya Al-Quran, maka kita akan semakin semangat bersedekah. Rumus Al-Quran terkait dengan sedekah itu rumusnya yang pertama. Ini menurut Allah, man jaa bil hasanati falahu asyru amsalha. Barang siapa yang melakukan kebaikan, maka dilipat gandakan 10. Sedekah itu bagian dari hasanah, kebaikan. Allah lipat gandakan 10. Berarti rumusnya X kali 10. Dalam ayat Al-Quran surat Al-Baqarah itu disebutkan mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah.
Wallahu yudha'ifu liman yasha. Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah itu seperti satu butir yang ada 7 tangkai, masing-masing tangkai itu ada 10 butir, ada 100 butir. Jadi kalau dikalikan ada satu pribadi. Maka rumus yang kedua adalah X kali 100, X kali 700. Jadi X kali 10 dikali 700 itu matematika spiritual. Nah sekarang saya mau coba gunakan kasus yang tadi dengan menggunakan rumus matematika Allah. Saya punya uang 2 juta, saya sumbangkan 1 juta. Berapa uang saya menurut matematika Allah? Siapa yang bisa jawab? Saya kasih 100 ribu. 100 ribu kecil ini kalau buat para pejabat ini. Berapa? 11 juta. Betul nggak? Saya punya uang 2 juta, saya sumbangkan 1 juta. Berapa uang saya menurut matematika Allah? Rumus matematika Allah adalah X kali 10 kali 700. Berapa? Berapa Pak? Pak anggota DPR gitu. Banyak, pokoknya banyak lah, tidak bisa dihitung. Nah kalau saya coba hitung begini, uang saya adalah 1 juta sisa, ditambah 1 juta kali 100 kali 700. 1 juta kali 10 kali 700. 1 juta kali 10 juta kali 700, 7 miliar. Berarti uang saya 7 miliar 1 juta. Bertambah atau berkurang? Bertambah. Karena bertambah terus, saya sumbangkan 2 juta. Berapa uang saya? 14 miliar. Begitu terus, itulah uang yang sebenarnya. Itulah Allah lipat gandakan. Maka kalau ingin kaya, rumusnya cuma sedekah. Kenapa kita sulit bersedekah? Karena setan membisiki kita, bersedekah kurang harta. Maka para sahabat-sahabat Nabi itu luar biasa itu kalau bersedekah. Ada satu kasus misalnya Pak, salah seorang sahabat Nabi namanya Abu Bakar As-Siddiq. Pada saat ketika Nabi butuh dana untuk perang Tabuk, Nabi bilang, siapa di antara kalian yang bisa menyumbangkan sebagian hartanya untuk mendanai perang Tabuk ini, perang yang diperintahkan oleh Allah. Itu Abu Bakar langsung tunjuk tangan, saya ya Rasul, saya sumbangkan semua harta saya untuk mendanai perang Tabuk. Sampai akhirnya lain Abu Bakrin, hal tarakta li ahlika syai'an, apakah engkau tinggalkan sedikit saja hartamu untuk keluargamu ya Abu Bakar? Apa jawab Abu Bakar? Taraktu lahum Allah wa Rasul. Saya tinggalkan buat mereka ya Rasul cuma Allah dan Rasul. Luar biasa itu. Kenapa Abu Bakar sampai seperti itu? Karena Abu Bakar tahu makna sedekah, hakikat sedekah. Itu akan berlipat ganda dan berlipat ganda. Ada salah seorang sahabat Nabi ini selalu dijadikan sebagai sentral untuk bicara tentang kedermawanan. Ini terakhir, karena waktu kita sudah jam 10:30. Abdurrahman bin Auf ini sahabat Nabi yang sangat luar biasa dan ceritanya sudah populer. Beliau ketika berada di Mekah itu orang yang paling kaya, konglomerat, masuk salah seorang konglomerat bangsa Quraisy, Abdurrahman bin Auf. Ketika beliau hijrah ke Madinah, beliau tinggalkan semua hartanya menjadi orang miskin di Madinah. Ketika berada di Madinah, beliau dipersaudarakan dengan seorang sahabat Nabi dari Madinah namanya Sa'ad bin Ubad. Sa'ad bin Nabi. Sa'ad bin Nabi ini orang dari Madinah. Setelah dipersaudarakan, Sa'ad bilang sama Abdurrahman bin Auf, ya Abdurrahman, nahnul an ka'ukhuwah. Kita sekarang ini sudah dalam persaudaraan. Saya punya harta ini agak banyak. Saya akan bagi 2. Sebagian harta saya berikan kepada engkau, sebagian menjadi milik saya. Ini luar biasa Pak. Saya yakin pasti ada di kerukunan Jawa yang seperti itu Pak ya. Ada nggak Pak? Banyak. Jadi setengah dibagi. Abdurrahman bin Auf
seorang sahabat Nabi yang dari Ansor seperti itu, luar biasa. Bukan cuma itu, dia bilang lagi, ya Abdurrahman bin Auf, saya punya istri lebih dari satu. Kalau kau berminat, pilih saja. Nanti saya ceraikan, bisa kau nikahi. Ada nggak di kerukunan Jawa Pak Indo? Mana ada. Tapi di Madinah ada. Persaudaraan sampai seperti itu karena iman, karena empatinya luar biasa. Abdurrahman bin Auf tidak seperti kita. Kalau kita diberikan tawaran seperti itu, lain ceritanya. Abdurrahman bin Auf bilang, ya Sa'ad, terima kasih. Tolong tunjukkan kepadaku di mana pasar. Saya mau berdagang. Abdurrahman bin Auf ditunjukkan pasar, dia berdagang dalam waktu yang sangat singkat karena dia seorang bisnismen yang sangat profesional dan unggul dan sense of bisnisnya sangat tinggi. Dalam waktu dekat dia sudah jadi orang paling kaya Madinah. Luar biasa ini Abdurrahman bin Auf, kita perlu tiru dia. Setelah dia jadi orang kaya, dia pernah dengar Nabi pernah bicara dengan sahabatnya begini. Di antara sahabat-sahabatku yang masuk surga belakangan itu cuma Abdurrahman bin Auf. Kenapa? Kalau kita semua ini tidak ada hartanya, jadi tapi kalau Abdurrahman bin Auf hartanya banyak, maka perhitungannya di hadapan Allah itu apa sekarang? Abdurrahman bin Auf sedih. Satu hari satu malam setiap hari dia berpikir gimana caranya jatuh miskin. Bayangkan orang kaya berpikir gimana jatuh miskin. Dia pikirkan setiap hari. Kalau kita bagaimana caranya semakin kaya 7 turunan. Dipikirkan bagaimana jatuh miskin. Sampai satu ketika ada perintah di mana Allah perintahkan Nabi dan para sahabat di Madinah untuk jihad. Pada saat yang sama mereka habis panen buah kurma dilematis, tapi karena sahabat Nabi ini orang luar biasa, kalau Nabi memerintahkan sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami patuh. Pergilah mereka tinggalkan buah kurma yang baru dipanen, berbulan-bulan pas balik semua kurma milik para sahabat Nabi semua jadi busuk, tidak laku di pasaran. Abdurrahman bin Auf ketika melihat kondisi seperti itu, muncul ide yang sangat brilian. Bagi kita bukan brilian. Apa? Inilah saatnya saya jatuh miskin. Saya akan jual semua harta saya. Saya akan beli kurma-kurma busuk milik para sahabat-sahabat Nabi itu. Dia beli semuanya Pak dengan harga standar. Ini para sahabat Nabi semuanya luar biasa. Kenapa? Karena harga kurmanya terjual dengan harga standar. Padahal mereka pikir tidak akan bisa laku karena kurma busuk. Abdurrahman bin Auf bahagianya luar biasa karena dia jatuh miskin. Pasti dalam pikiran Abdurrahman bin Auf, saya akan masuk surga bersama Nabi pada kloter yang pertama. Karena hartanya sudah habis. Tapi ingat, skenario Allah, hukum Allah tidak pernah mengenal orang dermawan itu jatuh miskin. Tidak terkenal. Orang yang membantu orang lain jatuh miskin tidak pernah dikenal. Allah buat skenario di sebuah negara Yaman yang dipimpin oleh seorang raja Yaman saat itu. Masyarakatnya itu terkena penyakit. Obatnya cuma satu Pak, kurma busuk. Membayangkan, obatnya cuma satu, yaitu kurma busuk. Ini raja Yaman, dia panggil ajudannya, engkau cari kurma busuk dimanapun berada dan beli dengan 10 kali harga dari 10 kali lipat dari harga awal. Ini ajudannya bingung, mau kemana dicari kurma busuk? Siapa orang jual kurma busuk? Akhirnya dia pikir mungkin tempat yang paling pas saya cari ini adalah Madinah, karena Madinah pusat kurma. Dari dulu sampai sekarang Madinah itu adalah pusat kurma terbesar. Datanglah dia ke Madinah, dia tanya, kalian penduduk Madinah, kira-kira tahu nggak ada nggak orang yang jual kurma busuk di sini? Itu semua orang yang ditanya oleh dia itu menunjukkan rumah yang sama, rumah Abdurrahman bin Auf. Pergilah dia ke Abdurrahman bin Auf, dia ceritakan tentang persoalan kemanusiaan yang terjadi di negara Yaman. Setelah cerita panjang lebar, Abdurrahman bin Auf tidak bisa ngomong. Mau tidak mau, suka dan suka, ini persoalan kemanusiaan. Akhirnya dijual semua
busuk dan dia 10 kali lipat lebih kaya dari sebelumnya. Artinya apa? Tidak pernah dikenal itu orang yang dermawan jatuh miskin, orang yang bersedekah jatuh miskin, dan orang yang bersedekah dari kata sedekah. Dari kata sedekah muncul kata sidqun, kata sodaqah, sama itu. Orang yang tulus berteman dengan kita namanya sadiq. Sedekah, sidqun, siddiq. Itu adalah kunci sukses. Dari orang yang hatinya bersih akan memunculkan kejujuran. Orang yang hatinya bersih akan memunculkan empati kepada orang lain, dan empati itu diterjemahkan dalam bentuk sedekah dan berbuat ihsan kepada orang lain. Kalau saya cerita ihsan ini panjang lebar, karena waktu kita ini sudah larut malam, sudah jam hampir 11 kurang 12 menit. Saya pikir saya cukup sampai di sini. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf kalau ada hal yang kurang berkenan. Wallahu musta'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.